Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Brighters, salam jumpa kembali di podcast Bright Indonesia dan radio streaming Bright Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini saya Sam Sumantri ditemani oleh saya Dinu. Jangan lama segitu dong Senyum dikit senyum. Puasa Pak, puasa. Alhamdulillah. Yang pasti kita menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Brighters yang tengah menjalankan ibadah puasa ya. Tetap semangat, jangan kendor ya kan gitu. Apapun yang terjadi gitu kan, ya asik gitu. Gue sih ngomong gampang. Yang ngejalanin tuh. Ngejalanin. Tapi sebenarnya puasa kan bukan sebuah beban sebenarnya kan. Iya sih. Ya kan, asal dibawa dengan enjoy gitu. Bener. Ya. Ada pengalaman gak tentang puasa? Apa ya? Dulu paling waktu kecil lah puasa nyolong-nyolong begitu deh. Gitu. Biasanya suka minum-minum air bekas wudhu tuh kan lumayan tuh seger kan pas haus-haus siang-siang. Terus dulu waktu zaman masih SD itu sukanya itu di kamar mandi. Ngadem, bener. Ngadem. Dan itu kan adalah sesuatu yang indah ya. Ketika kita masa kecil penuh dengan cerita lah kalau dia pas sebelum puasa ya kan. Iya. Apalagi pas sorenya, kalau dulu kan nggak ada istilah ngabuburit, dulu nggak ada ya. Nggak ada. Jadi kalau kita sore kita ngumpul aja, main kemana gitu kan, ya kan? Kalau nggak paling main di depan rumah gitu, main gobak sodor, gentengan begitu sih. Asik. Nah, Brighters, kalau Mbak Dinu udah cerita, berarti kebayang dong ya masa kecil kita waktu kita dulu saat pas bulan puasa, ada hal-hal yang membuat kita jadi memori terangkat kembali, mengingat sesuatu yang indah. Nah, di kesempatan kali ini yang ingin kita bahas adalah tentang amanah. Cuma ada baiknya dong. Kalau dari Mbak Dinu sendiri, amanah itu sebenarnya seperti apa? Amanah. Amanah itu titipan. Sebenarnya itu kalau dititipin itu kan berarti orang udah percaya ya sama kita ya, nitipin sesuatu gitu loh. Cuman nggak usah yang berat-berat deh. Sebenarnya kayak kita main nih. Lu temennya ini ya, gue titip salam dong gitu. Itu tuh sebenarnya udah amanah gitu loh. Tapi kadang-kadang tuh kalau orang yang segampang gitu, gue nitip salam dong gitu. Iya, bukan segampang mungkin ya. Sebisa mungkin aku tuh jawabnya iya, insya Allah disampein gitu. Padahal belum tentu aku juga ketemu sama dia gitu loh. Itu kan berarti juga beban juga ya. Pas aku ingat itu berusaha lah di WA kalau ngelihat namanya, oh iya aku tadi ketemu ini, yuk kenal ya, lu dapet salam gitu loh. Sesimpel itu sih kadang-kadang mikir dapat amanah kayak salam itu gitu loh. Dari Mbak Dinu sendiri, ketika ada sesuatu yang seperti yang Mbak Dinu ceritakan, menolak karena ketidakmampuan. Menolak. Pernah nggak ya? Aduh, gue nggak bisa nih, sorry banget deh. Gitu ada pesanan tuh gimana? Pernah. Tapi kan aku mikirnya itu bukan apa ya? Bukan kewajiban ya. Ketika ditawarkan sesuatu terus memang aku tidak bisa, ya aku bilang nggak bisa, daripada aku iyain itu amanah dari dia tapi aku nggak bisa menjalankan dengan baik gitu loh. Better di depan aja aku ngomong, sorry aku nggak bisa, aku nggak mau gitu, karena aku pikir ketika aku terima itu amanah, aku harus jalanin gitu. Iya. Yang berbahaya adalah ketika kita merasa sanggup tuh ya. Iya, udah kita sanggup, nggak tahu di tengah jalan ternyata nggak bisa ngejalanin gitu loh. Untung kita bisa nggak bisa ngejalanin, tapi kita bisa minta tolong sama orang gitu ya, buat ngebantu sih nggak masalah. Cuman pas nggak bisa itu jadi apa ya? Iya, artinya beban bakal kita kan seperti itu. Akan dipertanyakan bukan kepada orang yang kasih amanah, tapi di atas dipertanyakan. Nah, itu berat. Betul. Nah, kalau pengertian dari Mbak Dinu sendiri, amanah itu adalah yang membentuk pribadi diri kita, atau memang dari ketika kita mendapatkan situasi-situasi yang sifatnya pekerjaan juga amanah juga kan? Iya, betul. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Dinu bagaimana Mbak? Amanah ya, kebentuknya ya. Satu dari lingkungan juga ya.
di mana lingkungan kita biasa ada, kita biasa ngeliat di sekitar kita. Kan kadang-kadang ada ya kayak temen itu yang gampangin banget gitu. Itu yang gampangin tuh. Iya, gampangin banget kan. Gini terus udahlah gampang gitu. Itu tuh kalau kita sering banget ketemu orang seperti itu, kebawa. Kadang-kadang tuh bisa kebawa. Kadang-kadang ya Pak, tergantung balik lagi ke kita. Tetapi sedikit banyak karena sudah melihat kebiasaan orang seperti itu, kita nganggapnya ketika dikasih amanah yang kecil gitu ya, kayak salam tadi deh contohnya. Itu sih kecil lah. Nggak usah juga nggak apa-apa lah, nggak disampaikan juga nggak apa-apa gitu. Ya itu akan kebentuk gitu loh. Jadi memang satu tuh lingkungan itu gede sih kalau aku bilang itu kebentuk dari situ, pengaruhnya itu besar gitu. Kalau kita mindset kita ke situ seperti biasa-biasa aja ya. Iya. Tapi tanggung jawabnya di situ ya. Iya benar. Bukan main ya. Di hal bisnis bagaimana kalau kaitannya amanah dengan bisnis? Ya bisnis itu ketika misal nih Pak Sam mesen sesuatu ke saya. 1 bulan bisa gak? Bisa, ya sanggupin itu 1 bulan gitu loh. Itu kan juga amanah juga kan. Ya, di bisnis itu ketika orang sudah mempercayakan ke kita, nih aku pesan nih ke kamu nih gitu. 1 bulan ya. Contohnya kue deh, aku kan ada usaha kue juga nih ya. Mbak pesen ya berapa banyak gitu. Iya, seminggu jadi ya atau 2 hari jadi ya. Iya, ketika kau sanggupin ya. Walaupun saat itu aku lagi sakit, gak enak badan atau apa karena aku udah janji 2 hari, ya mau nggak mau aku harus sanggupin, jabanin gitu. Iya, karena trust ya, bisnis itu terbentuknya dari kepercayaan. Gitu. Iya. Dan di sini memang melihat juga daripada kadar kesanggupan kita toh. Iya, sebenarnya kan? Harusnya begitu. Jadi bahwa apa yang kita dapatkan sebuah titipan atau katakanlah ada teman yang memohon minta tolong, minta bantuan yang sifatnya misalnya sedikit gambaran, ini gue punya ini, tolong dong sampaikan gitu ya. Ya emang tergantung kemampuan kita. Walaupun tuh deket, kalau kita nggak mau, sebenarnya kita harus ngomong, gue nggak bisa nih, maaf banget deh. Mendingan begitu. Harus begitu, harus tegas seperti itu ya. Oke, Brightest. Ini kalau kita menyerempet ke masalah amanah, yang tentunya kita pasti akan bertemu tiap hari dengan namanya amanah, ya kan? Karena di dunia pergaulan ini adalah salah satu hal yang sangat sensitif sekali, ya. Dari situ yang kadang-kadang persahabatan bisa menjadi hancur lebur, apalagi dalam kaitannya berumah tangga, ya kan? Dan banyak contoh-contoh lain yang kita bisa saksikan, kita bisa lihat lah. Ya yang kurang begitu mengenakan ya seperti itu. Nah jadi kalau kita pengen memberikan tips kepada Brightest ya kan tentang amanah itu sendiri, Mbak Dinu barangkali ada hal yang jitu yang ingin disampaikan kepada Brightest. Iya, hikmah amanah sendiri itu dipercaya orang lain itu merupakan modal yang sangat berharga ya Pak ya, dalam menjalani hubungan dan interaksi kesesamanya. Terus mendapatkan simpati, ya kan, baik kawan maupun lawan. Kalau kita bisa megang amanah itu, hidup kita itu insya Allah akan sukses, dimudahkan segala sesuatunya. Damai juga, nggak ada beban gitu ya. Betul, itu loh. Insya Allah kan, akan seperti itu. Tapi kan utang juga berdekat amanah juga. Amanah itu Pak, bener. Betul. Bener. Gimana biar utang? Nah itu dia. Ya kalau belum ada ya seenggaknya kita ada omongan deh Pak. Iya nggak sih? Iya kan? Seenggaknya basa-basinya. Bener. Kalau kita paling nggak itu ada. Kita ingat kita ada, terus kita ngabarin kan nggak sih? Kalau nggak ngabarin kan, udah orang yang ngumpat-ngumpat gitu kan. Menang baik lu ke priben lah. Bayar utang lo. Bayar utang lo. Iya. Itu adalah yang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Iya. Ya. Nah, Mbak Dinu, kita kadang-kadang kan susah sekali nih untuk menangkap perilaku seseorang atau perilaku teman kita sendiri ya, teman kita sendiri. Iya, kadang-kadang pelin-pelan, kayak kadang-kadang benar-benar enggak kan gitu. Adakah hal perilaku yang bisa Mbak Dinu uraikan di sini ya untuk Indonesia? Ini nih, kayak di temen nih biasanya. Kan kita ngobrol nih, curhat. Tapi ini rahasia ya. Jangan ceritain. Jangan ceritain ya. Secret.
Kadang-kadang ketika udah ngobrol udah gini, oh iya saat itu kita jaga nih, oh iya kasihan dia, ya ini rahasia dia. Tapi kadang-kadang ketika kita ngobrol lagi dengan seseorang, apa yang tadinya itu jadi rahasia, itu malah diomongin. Iya gak sih? Ya itu kan berarti nggak jaga amanah ya, gitu. Kadang-kadang sebenarnya orangnya juga sih udah tahu itu rahasia. Kenapa kau bilang gitu loh? Iya gak sih Pak? Itu adalah tergolong amanah juga sebenarnya. Iya. Padahal gue udah pesan sama lu jangan bongkar kerus apa ya, diem aja. Iya. Nah kalau saya daripada gituin mending ngomong ini rahasia. Ya udah lu nggak usah ngomong-ngomong gue kalau rahasia ya gak sih Pak? Kita menghindari biar aman. Bener. Cari amannya. Namanya orang kan kita nggak tahu ya kan. Kita lagi ngobrol enak ntar keceplosan gitu kan. Ya itu sadar-sadar pasti kebawa ke situ. Betul makanya. Ya kan? Jadi mendingan besok-besok sih kalau ada yang aku mau cerita tapi ini rahasia, ya udah nggak usah cerita. Gak usah, karena rahasia. Iya. Lu kalau cerita yang anak-anak juga gue. Bener. Betul Pak. Cari aman ya kan kita kan. Betul. Iya. Itu adalah cara jitu dari Mbak Dinu. Asik. Bener. Daripada itu yang lain apa lagi Mbak? Minjem barang. Minjem barang. Kalau minjem itu berarti harus dibalikin. Ya betul. Iya kan? Iya. Gue minjem ya termasuk minjem uang, minjem barang, Iya, itu betul. barang dia, itu kan titipan, kita hanya pinjem. Betul. Sewaktu-waktu ya harus dibalikan, kembalikan gitu. Tapi kasihkan Mbak. Hah? Kasihkan gue. Ya, tuman itu sih. Itu tuman kan? Tuman. Oke lah, ini kan kembali kepada pribadi kita masing-masing sebenarnya. Nah, lain daripada itu ada lagi? Kalau di kantor itu kayak jabatan, ya kan? Jabatan kita itu amanah, iya kan? Iya. Tugas kita apa, ya kerjain gitu. Iya, itu iya, amanah, iya, itu iya, apa yang udah kewajiban dan tugas kita itu amanah itu kerjain gitu. Terus satu lagi tuh kayak kesehatan, umur, apa yang udah dikasihin Allah sama kita, itu tuh udah amanah, ya dijaga gitu loh, dijaga dong. Gimana kita harus jaga kesehatan kita, betul. Tubuh kita gitu. Iya. Jadi semuanya itu memang sangat memiliki kepentingan untuk diri kita sendiri. Iya. Ketika kita harus memang benar-benar menjaga sebuah amanah itu. Allah itu kan sudah memberikan karunia ke kita ya. Benar. Ya kan, kita diberi sehat. Kita sehat, kita lengkap. Lengkap gitu ya. Iya. Nah itu yang mudah-mudahan Bretes tidak melupakan itu. Termasuk gue juga sama gitu loh. Kita, yang kadang-kadang kita. Tapi kalau gue pribadi beda. Gue kadang-kadang suka lupa dengan itu gitu loh. Namanya manusia. Sama lah. Bukannya sama aja, juga sama gitu loh. Bentar lebaran lah. Iya. Sama-sama. Mbak Dinu, aduh, nih waktu yang terlihat sudah sangat sempit sekali untuk kita ngobrol-ngobrol ya di Tips Ramadan, Podcast Bright Indonesia, dan Bretes yang mendengarkan atau menyaksikan Podcast Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan sedikitnya ada pembekalan ya, pembekalan ilmu. Iya, dikit lah. Lumayan nambah-nambah. Nambah-nambah. Terima kasih sekali sudah mengikuti acara kami. Dan Mbak Dinu, kita tutup saja ya. Oke. Saya Sumantri. Saya Dinu. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.